Ridho ta'ala wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa min ajma'in. Syahadu an la ilaha illallah al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayah juara sehingga kita merasa ringan melangkahkan kaki menuju Masjid Al-Jihad ini dalam rangka kita sama-sama mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintahnya, yaitu kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian lagi kita sama-sama i'tikaf di dalam masjid dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunatan tasbih karena Allah Ta'ala. Tujuan kita beriktikaf adalah untuk sama-sama duduk di majelis taklim, mendengarkan tausiah agama. Salawat serta salam semoga terlimpahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, orang dan zuriat, bahkan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita masih membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi darin amin. Demikian juga hendaklah memelihara lidahnya dan menyumpahi orang, memelihara lidahnya dari menyumpahi orang. Ketika kita sedang berpuasa, hendaklah dijaga lidah kita jangan sampai menyumpahi orang. Dan sekalipun benar, tapi menyumpahi orang. Dan memelihara semua anggota tubuhnya dari setiap perbuatan yang diharamkan. Jadi anggota tubuh kita dijaga, dipelihara dari setiap perbuatan yang diharamkan. Dan kalau disumpahi orang, ini orang lain menyumpahi,
maka hendaklah diingat di dalam hatinya bahwa ia berpuasa agar dapat menahan amarahnya, ya kan? Yang di atas tadi kita jangan menyembah orang, jangan sampai kita menyembah dengan orang. Ada ini yang di bawah atau orang lain menyembah kita. Nah, kayak apa kita? Sabar ya, jangan sabar ya, jangan dibalas, jangan diangsur dalam penjara. Jadi lidah kita atau hati kita dijaga, jangan sampai terpancing emosi, ya kan? Kalau waktu menyumpahi misalnya, berarti berbalas-balasan. Dua kali atau tiga kali dengan niat memberikan nasihat kepada orang yang menyumpahi. Jadi maksudnya di sini apabila orang sedang menyumpahi kita, ya kan, aku mau ngajak lagi kan artinya itu. Lalu kita sabar, ya kan, jangan membalas. Lalu jelaskan awalnya, aku ini berpuasa, aku berpuasa, ya kan? Aku berpuasa sampai 2-3 kali, supaya orang itu hampir memarahi, ya kan? Artinya kadang tambah bahwa, jadi bapak saya aku ini puasa, jangan ada puasa ikam, jangan ada puasa ikam. Dan dalam pemilu puasa ini, nah macam katanya kan, karena itu lah, ya kan. Jadi bujur-bujur dia, ya kan, aku mau puasa, akan anak korwal, ya kan. Jadi kamu sumpahin itu kan, aku kadang-kadang membalas. Agar yang menyumpahi tadi berhenti dari menyumpahinya, bukan karena ria atau sum'ah. Ya kan, kita pada puasa tadi, bukan karena ria atau sum'ah. Yang lebih baik dengan menghimpunkan antara menyebut dengan lidahnya dan dengan hatinya. Menyebut dengan lidah dan hatinya. Dan kalau hanya memelihara salah satu di antara keduanya, ya kan, dengan hati dan lidah. Kalau hanya memelihara salah satu di antara keduanya, maka dengan lidah lebih baik, dengan lidah lebih baik. Karena Nabi SAW bersabda, as-shaumu junnatun, wa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wa la yajhalu, fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun, inni sha'imun. Yang artinya puasa itu perisai. Apabila salah seorang kamu puasa, maka janganlah ia berbuat pasif. Maka jika ada orang yang mencacinya atau menyumpahinya, maka hendaklah dikatanya, sesungguhnya aku berpuasa, aku berpuasa. Nah, supaya orang itu tadi ambil, jangan mencaci lagi, jangan menyumpahi lagi. Disumpahinya aja taruh saja, karena dia sudah dipadamkan jangan dibalas, jangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Mengumpat dan berdusta dan menyumpahi orang dapat membatalkan pahala puasanya. Mengumpat dan berdusta dan menyumpahi orang dapat membatalkan pahala puasanya. Nah, ya, kalau di dalam hadis itu ada 5, biasanya 6.
yang dapat membatalkan pahala puasa. Puasanya sah aja ya kan? Sah aja puasanya, cuma pahalanya kada, nilainya kada di sisi Allah. Ada 5. Yang pertama, al-kadzibu, berdusta, berbohong. Jangan berbohong. Ini membatalkan pahala puasa. Wal ghibatu, dan yang kedua tadi mengumpat, memander pula, memander aib pula. Nah, ini membatalkan pahala puasa juga. Kemudian wan namimatu, yang ketiga adu domba, adu asa. Di sana lain bandar, kasini lain bandar, pengalahiyaan orang. Jadinya jangan mengkompor-komporin sih, komporinnya sini komporinnya kalau bertamu banyak naik komporin tadi ya. Nah, ini membatalkan pahala puasa. Puasanya saja, cuma pahalanya tidak ada. Kemudian lagi yang seterusnya wal musuh, berapa? Bersumpah palsu, sumpah palsu, jangan bersumpah-sumpah dan sudah terwujud. Nah, ini dapat membatalkan pahala puasa. Dan yang kelima, wan nazaru bisawatin, pandangan dengan syahwat, jangan pandangan dengan syahwat. Nah, ini dapat membatalkan pahala puasa. Itu di dalam hadis turun nasihat. Disebutkan dalam kitab Mughni bahwa pernah ditanya kepada Ibnu Saibik beberapa perkara tentang kekurangan-kekurangan yang ada pada manusia. Jawabnya, kekurangan manusia itu sangat banyak sehingga tidak dapat dihitung. Hanya yang dapat dihitung sebanyak 8.000 kekurangan. Lihat Ibnu Saibik. Dari yang dapat menutup semua kekurangan itu dengan memelihara lidah. Ya. Hanya yang dapat dihitung apa sebanyak 8.000 kekurangan. Dari yang dapat menutup semua kekurangan itu dengan memelihara lidah. Dengan memelihara lidah. Nah, kemudian masa kemajuan wayah ini ada bertambah lagi tangan, ya kan? Lidah sama dengan tangan. Baik, tersinggung orangnya kan? Komentatornya komen orang misalnya, tapi pada komennya ada pakai untung ada, hati-hati juga ya kan? Yang menuai ini HP ya kan? Hati-hati komen. Jangan sampai orang lain tersinggung. Nah, itu sama aja dengan lidah itu ya kan? Orang membaca kan? Komenan orang yang dibaca kasih ini maksudnya. Pada sini tamusnya kasih ini, nah sakitnya di sini ya kan? Udah, cerita. Hati-hati ya, hati-hati. Itu dapat membatalkan pahala puasa. Sunnah meninggalkan semua keinginan yang mubah. Baik keinginan itu dari jenis yang dapat didengar seperti mendengar nyanyian, atau yang dapat dilihat, atau yang dapat dicium, atau yang dapat diraba, seperti melihat wangi-wangian, menciumnya, memegangnya, maka semua itu makruh karena dapat mendatangkan kesenangan.
dan syahwat yang bertentangan hikmah puasa. Syahwat yang bertentangan hikmah puasa. Kita kan tujuan kita berpuasa itu adalah untuk menundukkan hawa nafsu, termasuk syahwat tadi. Hawa nafsu kita ya supaya tunduk. Karena kita manusia ini ya beda dengan malaikat. Kalau malaikat itu diciptakan Allah hanya diberi akal, ya diberi akal. Jadi malaikat itu kada ada nafsu, hanya diberikan Allah akal. Jadi kalau malaikat itu tidak pernah salah, wajar, ya kan? Malaikat tidak pernah salah. Apa yang diperintah Allah itu aja yang digawainya, apa yang dilarang itu aja yang tidak. Dan Tuhan misalnya sujud pada wasanya, kada pernah bangkit dari sujud. Ya Tuhan bertasbih mulai awal dijadikan sampai akhir dunia kan tetapnya bertasbih, itu malaikat. Ujar Tuhannya cabut nyawa orang, gawiannya itu aja yang cabut nyawa orang. Dia kan kada pernah berganti profesi. Mulai sejak diciptakan ya kan sampai gawiannya itu aja. Nah ini malaikat, jadi aman kada pernah salah, malaikat itu wajar karena hanya diberikan akal. Nah kemudian kalau binatang ya kan itu hanya diberikan nafsu. Binatang ya kan, ayam, kambing, kucing, kerbau, pokoknya semua binatang itu hanya diberikan nafsu. Jadi kalau binatang itu salah terus wajar, ya kan? Karena kada ada akalnya, hanya nafsu. Nah, manusia diciptakan Allah lengkap dikasih akal dan dikasih nafsu. Akal dan nafsu. Nah, jadi manusia itu kompleks. Akal dan nafsu. Jadi setiap hari akal dan nafsu ini bukan jolak ya, bertempur kita. Kadang akal yang menang, kadang nafsu yang menang. Akal kalah. Apabila akal yang kalah, apabila nafsu yang kalah, akal yang menang, ya kan? Manusia itu derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Kalah malaikat. Nah, ya kan? Apabila akalnya yang kalah, nafsunya yang menang, manusia itu turun derajatnya adalah lebih rendah daripada binatang. Nah, manusia. Oleh karena itu kita berpuasa itu untuk menundukkan hawa nafsu tadi, ya. Karena yang dapat supaya nafsu itu tunduk hanya dengan perantara dilapari. Kalau dilapari hanya nafsu itu tunduk. Sunnah lagi tidak mengeluarkan darah dengan bersumuk, ya, berkah agar keluar dari perselisihan pendapat di kalangan ulama, karena ada di antara mereka yang mengatakan puasa batal dengan bersumuk atau berbekam. Dan juga mengeluarkan darah dapat melemahkan tubuh, dan melemahkan tubuh maka hukumnya makruh. Dan sebagian ulama mengatakan bertentangan dengan keutamaan. Bertentangan
sunat dengan keutamaan ya sebagian ulama. Dan sunat meninggalkan dari memamah getah atau sesuatu yang lainnya yang serupa itu karena dapat mengumpulkan air liur maka kalau ditelannya puasanya batal menurut salah satu kaul dari kaul yang mengatakan bahwa mengumpulkan ludah tapi dengan memamah getah tadi ya, mengumpulkan lidah liur tadi dengan memamah getah. Nah itu dapat apabila ditakuknya liur tadi itu dapat membatalkan puasa. Tapi kalau ada memamah getah tadi ya kan memang liur-liurnya nanti mengumpulkannya ini ada apa ya kan biar dibak dengan liurnya dan ditangkung itu banyak apa ya kan kata-kata. Maka kalau ditelannya puasanya batal menurut salah satu kaul ya kan salah satu. Dan kalau diludahkannya akan menambah harus akan menambah haus karena itulah dimakruhkan memperbuat seperti itu memamah getahnya. Dan ini semua selama getah atau susu tadi tidak bercerai menjadi benda lain. Tetapi kalau bercerai ya kan namun tidak ditelannya air liurnya yang bercerai tadi. Kalau sampai bercerai katanya tadi apa katanya kita itu hancur ya kan nah, itu malah membatalkan puasa kalau tertelan. Tetapi ditelannya maka haram memperbuatnya seperti itu puasanya kan batal bagi apabila yang dimamahnya tadi itu hancur ya kan getahnya. Sunat tidak mencicipi makanan. Sunat tidak mencicipi makanan dan yang lainnya. Karena mencicipi itu hanya makruh. Kata batal ya kan mencicipi makanan itu boleh-boleh aja. Kalau misalnya kita memasak pada tahu rasanya kayak kamu siapa masinan misalnya dicicipi, mencicipi aja nama saya masin karena anak sadang masinnya adalah yang ditakut ya aja malah saya masin rasa aja masin ya uangnya lagi digunakan amun di masinan aku ya cuma mencicipi aja ya pada bapak asal jangan ditelan itu hukumnya makruh aja ya karena ditakutkan termasuk ke dalam tenggorokan atau takut termasuk ke dalam perut kalau diiringi dengan nafsu yang kuat. Tetapi kalau memang diperlukan memamah makanan tadi anak-anak untuk anak-anak ya kan maka tidaklah makruh memperbuatnya untuk memberi makan kanak-kanak halus lalu makanan tadi dikunyah-kunyahkan kalau Pak asal jangan ditelan ya kan yang ditakutkan kan tahu Pak ya kata itu kan apa makanan tadi ya kan berpikiran terhadap makannya kalau sudah dapat dihalusi dengan kita terjadi ikut-ikut makan. Sunat tidak mengecup dan mencium istri atau jariyahnya. Sunat tidak mengecup dan mencium istri atau jariyahnya. Ini sunat dilarang. Namun diciumnya juga banyak kamu katakan ya, jangan dengan syahwat ya, jangan dengan syahwat. Pada mulutnya atau pada bagian tubuhnya yang lain.
dan tidak diperlukan dan tidak menyentuhnya kalau tidak ditakutkan keluar sperma. Jadi yang tadi itu kalau tidak takut, ya kan, kalau tidak ditakutkan keluar sperma. Kalau dengan syahwat sampai sperma keluar, enggak puasa kita. Kata ya syahwatnya apa? Pikul lagi ya. Sekarang barangkali sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita dan bersama kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala hajat kita menjadi akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.